Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Makna sukses itu sebetulnya luas. Tapi seringkali kita kembali pada 3 hal ini. Jadi kaya, entah jadi pengusaha atau jadi dokter atau pengacara yang top. Jadi terkenal, artis, olahragawan, penulis. Atau jadi berkuasa, pejabat, dan sebagainya. Atau perpaduan di antara ketiganya. Itu yang sering kita sebut sukses. Dengan itu hadir pula otomatis peningkatan status sosial di dalam masyarakat. Kala kita berfokus kepada ukuran itu, maka kiranya ada beberapa realita di seputar kesuksesan yang demikian yang perlu kita cermati. Realita yang pertama, jalan sukses tidak dapat dinapak tilas. Jalan yang telah dilalui tidak dapat dilalui oleh orang lain dengan hasil yang dijamin sama. Sebagai contoh, jika kita melihat seorang sukses, lalu kita coba selidiki, gimana ya kok dia bisa sukses? Oh, rupanya dia dulu adalah salesman ban mobil. Lalu setelah bekerja 3 tahun, dia membuka toko ban sendiri kecil-kecilan. Kemudian berkembang menjadi besar dan sukses. Lalu kita coba nih, jadi salesman ban mobil juga. Setelah 3 tahun, belum tentu kita bisa buka toko sendiri. Bisa buka toko sendiri, belum tentu bisa menjadi besar dan sukses. Realita yang kedua, kita boleh menuruti semua formula yang kita pelajari dari buku-buku maupun seminar dari orang-orang hebat manapun. Tetapi hasil akhir dari upaya kita ada di luar kendali kita. Pada tahun 1998, duo pendiri Google, Sergey Brin dan Larry Page, menawarkan Google senilai $1 juta saja kepada sebuah perusahaan. $1 juta tahun 98 sekarang bernilai $1,6 juta. Berapa nilai grup Google pada hari ini? Saya intip di Google juga, nilainya kurang lebih $980 juta. Maaf, $980 miliar. Berapa kali itu dibandingkan $1,6 juta? Bukan 5 kali, bukan 10 kali, bukan 1000 kali. Tapi lebih dari 612.000 kali dari $1,6 juta. Apa artinya ini? Artinya di tahun 1998, Brin dan Page sendiri tidak tahu. Mereka tidak menyangka, tidak punya bayangan Google ini bakal sebesar apa. Kalau mereka sudah tahu, mana mungkin mereka akan menawarkan Google cuma $1 juta. Betul tidak? Realita yang ketiga. Masih ingat perusahaan yang menolak membeli Google tadi? Saya kira sudah banyak dari kita yang tahu ya. Perusahaan yang mungkin sekarang kita bilang sial itu adalah Yahoo. Yahoo pernah meraih sukses luar biasa. Pada puncak kejayaannya, dia bernilai $125 miliar. Jejaknya bertebaran di Silicon Valley. Tapi pada tanggal 8 Juni 2017, sang raksasa teknologi itu akhirnya tumbang dan dibeli oleh Verizon seharga $4,48 miliar saja. Apa yang salah dengan Yahoo? Beberapa ahli membuat beberapa analisis, antara lain melewatkan kesempatan tadi membeli Google seharga $1 juta saja. Lalu pada 2006, sebetulnya mereka juga ada kesempatan membeli Facebook seharga $1,1 miliar. Ditawarkan pada waktu itu, Yahoo menawar $800 juta. Selisihnya tidak terlalu banyak, tapi transaksi gagal. Berapa nilai Facebook hari ini? Lebih dari 700 miliar. Sebuah kesempatan lain yang lolos dari jemari Yahoo tidak berhasil mereka dapatkan. Realita yang keempat, ini mungkin yang paling perlu kita cermati. Ukuran sukses tidak pernah absolut dan tidak pernah tetap atau berhenti. Saudara, 2 orang yang berangkat dari status sosial yang sama-sama dari keluarga yang relatif sederhana, rumahnya kontrakan, tidak punya kendaraan kecuali sepeda motor dan sebagainya. Bertahun-tahun kemudian, yang seorang berhasil mentas.
menjadi manajer menengah di sebuah perusahaan, punya rumah sendiri, punya mobil, Honda Jazz yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dia merasa bahagia, istrinya juga merasa bahagia, dia sudah merasa sukses. Pada suatu hari dalam sebuah reuni, dia berjumpa dengan temannya yang sama-sama berangkat dari level yang sama itu. Nasib temannya ini, saudara-saudara, menjadi pengusaha hotel bintang 5, punya Mercedes S-Class. Tiba-tiba saat itu juga, saudara, dia merasa kesuksesannya menguap. Dia merasa kecil. Padahal dia tidak kehilangan apa-apa. Mobilnya masih ada, rumahnya masih ada, jabatannya masih ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah beberapa saja dari realita di seputar kesuksesan bila kita berhenti pada definisi sempit tentangnya. Artinya apa? Saya Abraham, sampai jumpa.